A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Saudara-saudariku, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembuatan bahtera Nabi Nuh. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Karena kezaliman umatnya, Nabi Nuh berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Seperti yang tercantum pada surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-26, Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Kemudian pada surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-117 dan 118, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku." Kemudian pada surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-76, "Dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar." Dan juga pada surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat ke-10, "Maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku." Kemudian Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan memerintahkannya untuk membuat bahtera. Tercantum pada surat Hud, surat ke-11 ayat ke-37, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dan pada surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-27, "Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami." Saudara-saudariku sekalian, ada suatu riwayat yang kita tidak harus mempercayai kebenarannya, melainkan hanya untuk kita jadikan pengetahuan saja. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir telah menyebutkan sebuah asar yang gharib melalui hadis Ali Ibnu Zaid Ibnu Jad'an dari Yusuf Ibnu Mahron dari Abdullah Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa kaum Hawariyin berkata kepada Isa Ibnu Maryam, "Sebaiknya engkau mengirimkan seorang lelaki sebagai wakil dari kita semua untuk melihat bahtera itu. Lalu dia akan menceritakannya kepada kita." Maka Isa Ibnu Maryam membawa serta mereka pergi hingga sampai di sebuah bukit pasir. Lalu Isa mengambil segenggam tanah dengan telapak tangannya dan berkata, "Tahukah kalian apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan utusannya lebih mengetahui." Isa menjawab, "Ini adalah mata kaki Ham Ibnu Nuh." Kemudian Nabi Isa memukul bukit pasir itu dengan tongkatnya seraya bersabda, "Berdirilah dengan seizin Allah." Tiba-tiba berdirilah Ham seraya menepiskan tanah yang ada di kepalanya yang telah beruban. Isa bertanya kepadanya, "Apakah dalam keadaan seperti ini ketika kamu mati?" Ham Ibnu Nuh menjawab, "Tidak, aku meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Tapi aku menduga bahwa kematian itu merupakan hari kiamat. Karena itulah maka aku beruban." Isa bertanya,
ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nabi Nuh. Ham ibnu Nuh menjawab, panjangnya adalah 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu terdiri atas 3 tingkat. Salah satunya untuk hewan dan binatang liar, yang lainnya untuk manusia, dan yang terakhir untuk burung-burung. Ham melanjutkan kisahnya. Setelah kotoran hewan terlalu banyak, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh alaihissalam, memerintahkan kepadanya agar mengelitiki ekor gajah. Maka Nuh alaihissalam mengelitikinya, lalu dari ekor gajah itu keluarlah seekor babi betina yang langsung melahap kotoran tersebut. Dan ketika tikus-tikus muncul di dalam bahtera itu, mereka menggorogoti kayu-kayu dan tali temalinya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, memerintahkannya agar memukul wajah singa di antara kedua matanya. Maka Nuh alaihissalam memukulnya, dan keluarlah burung elang jantan dan betina dari hidung singa itu. Lalu keduanya menyambar tikus-tikus tersebut. Isa berkata kepada Ham, bagaimanakah Nuh mengetahui bahwa daratan telah tenggelam? Ham menjawab, Nuh alaihissalam mengutus burung gagak yang menyampaikan berita kepadanya. Tetapi burung gagak itu menjumpai bangkai. Lalu burung gagak itu hinggap padanya dan memakannya. Maka Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, semoga burung gagak selalu dicekam rasa takut. Karena itulah burung gagak tidak biasa tinggal di rumah-rumah. Kemudian Nuh alaihissalam mengirimkan burung merpati. Lalu burung merpati itu datang dengan membawa daun pohon zaitun pada paruhnya dan daun pohon tin pada kakinya. Karena itulah Nuh alaihissalam mengetahui bahwa seluruh negeri telah tenggelam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengalungkan ikat pinggangnya pada leher burung merpati dan mendoakannya agar hidupnya selalu dalam aman dan jinak. Karena itulah maka burung-burung merpati biasa tinggal di rumah-rumah. Kaum Hawariyin berkata, wahai utusan Allah, bolehkah kami membawa Ham ini kepada keluarga kami dan duduk bersama kami seraya bercerita kepada kami? Isa menjawab, mana mungkin orang yang rezekinya telah terputus dapat mengikuti kalian? Maka Nabi Isa berkata kepada Ham, kembalilah kamu seperti semula dengan seizin Allah. Maka kembalilah Ham dalam bentuk semulanya, yaitu berupa tanah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu mulailah Nabi Nuh dengan kaumnya yang telah beriman membuat bahtera. Ketika Nabi Nuh membuat bahteranya, umat Nabi Nuh yang belum beriman tidak tinggal diam. Mereka selalu mengejek Nabi Nuh ketika mereka melewati tempat Nabi Nuh membuat bahtera. Tercantum pada surat Hud, surat ke-11 ayat ke-38 dan 39. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Kemudian ketika saat yang ditentukan oleh Allah, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaiki bahtera tersebut dan memerintahkan untuk memasukkan keluarganya, orang-orang yang telah beriman, dan setiap sepasang hewan untuk memasuki bahtera tersebut. Disebutkan pada surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-27, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
Kemudian pada surat Hud, surat ke-11 ayat ke-40, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan juga dikisahkan pada surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat ke-11 dan 12. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Saudara-saudariku sekalian, sampai disinilah pembelajaran kita kali ini. Di kesempatan yang mendatang, kita akan mempelajari tentang diturunkannya azab Allah untuk kaum Nabi Nuh. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.